sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Tutut dimi Tuhan, ulehon diriko, satong madirajay, sado pamatakon, ibana hutang ihon, say satao ditogihon, tungolu parto diyon, manahan di ujian, oton di porbadiay, say ho marajaki. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 51 ayat 50. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hukuman Tuhan atas Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hukuman atas Babel yang memperlakukan atau bertindak tidak dengan adil. Mereka bertindak dengan sewenang-wenang, bertindak kejam, maka dia dihukum oleh Tuhan. Babel itu dihukum oleh Tuhan. Lalu dikatakan, pergilah kepada umat Israel itu untuk bisa menyelamatkan diri mereka dari akibat hukuman Tuhan kepada Babel itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pergilah, janganlah berhenti. Orang bijak akan berdiam atau menghindar dari sesuatu yang dapat mencelakai dirinya. Ketika dia melihat di depan sana ada bahaya yang dapat mengancam nyawanya, maka dia tidak akan berjalan ke sana. Kalaupun dia harus berjalan, dia harus mencari jalan yang lain, yang aman, sehingga terhindar dari mara bahaya. Janganlah berhenti. Teruslah menjauh daripada bahaya-bahaya itu. Sebab hukuman Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun atas Babel itu yang sudah genap waktunya untuk
dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini kepada mereka, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi di dalam hati mereka. Biarlah kita selalu ingat akan Tuhan. Mungkin di dalam satu kurun waktu tertentu kita mengalami kesulitan, penderitaan, yang kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita. Dan kita berpikir bahwa Tuhan pun tidak memperhatikan kita sendirian. Tidak demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan Yerusalem. Biarlah itu timbul lagi dalam hatimu. Ketika masa itu sudah selesai, kesulitan-kesulitan itu sudah kita lewati. Itu bukan karena kekuatan kita. Tidak boleh melupakan Tuhan di dalam perjuangan kita. Tidak boleh mengabaikan peranan Tuhan di setiap pergumulan hidup kita, di setiap proses penyelesaian persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Tidak boleh mengabaikan peranan Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa mengingat Tuhan, semua pertolongannya di dalam hidup kita ini. Sehingga kita ini tidak jatuh ke dalam suatu kesombongan, suatu keputusasaan, suatu usaha yang sia-sia. Tetapi bersemangat, berpengharapan, menjadi kuat, menjadi teguh imannya, apapun yang terjadi. Ketika harus terlempar oleh batu oleh mereka yang jahat, kita tertimpa oleh suatu kesulitan, hujatan-hujatan orang lain, hinaan-hinaan, celaan-celaan yang lain, kita tidak goyah. Tetaplah hatimu, hati kita selalu berkeyakinan ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan tempat pengaduan kita. Selalu merindukan Tuhan di dalam hidup kita ini. Selalu mengutamakan Dia. Tuhan, Engkaulah yang saya andalkan. Engkaulah yang menjadi kerinduanku. Engkaulah yang senantiasa menjadi tempat curahan hatiku. Tempat aku berseru. Aku selalu merindukan Engkau. Karena Engkau senantiasa mengasihi orang-orang yang hancur hatinya, yang berseru-seru di dalam kesesakan, yang mengalami duka. Engkau dekat dengan mereka. Engkau melihat apa yang saya alami. Engkau mengetahui segala kesulitan ini. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, pikiran kita, seluruh hidup kita ini. Senantiasa kita serahkan ke dalam tangannya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah mundur di dalam iman kita karena persoalan-persoalan, pada kesulitan-kesulitan, karena kita melihat kurangnya perhatian orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita anggap sebagai yang dekat kepada kita. Majulah terus di dalam imanmu, menjadi terang dan garam dunia, membagikan kasih Tuhan, menolong mereka yang lemah, membebaskan mereka yang terikat dengan hal-hal yang duniawi, terikat dengan hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau apapun yang dapat mengikat mereka sehingga tidak bisa datang kepada Tuhan karena ikatan-ikatan itu, atau tidak dapat bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena ikatan-ikatan itu, agar mereka bisa merasakan kelegaan dengan pelayanan kita, dengan perbuatan kita, hal-hal yang baik yang kita lakukan kepada mereka, dengan berkat Tuhan yang kita terima pada saat ini. Sehingga mereka pun ingat akan Tuhan, ingat akan juru selamat, ingat akan keselamatan, ingat akan kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, kuasa Tuhan atas segala sesuatu, sehingga mereka tidak di dalam keputusasaan, tetapi di dalam pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyerahkan setiap langkah hidup kami. Kepadamu-lah Tuhan, kami serahkan setiap rencana-rencana kami, cita-cita kami. Kepadamu-lah Tuhan, kami memohonkan kemurahan. Ketika pada saat ini ada yang di dalam kebimbangan, ada di dalam kesulitan, permasalahan-permasalahan, penyakit, biarlah Tuhan menopang, menolong setiap kami, sehingga bisa terbebas dari kesulitan-kesulitan itu, dari sakit penyakit itu, sehingga semakin bertambah sukacita kami di dalam menjalani hidup kami yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini menjadi hari terakhir kami di dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.